Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, yuk kita ngobrol jujur sebentar. Transformasi digital di instansi kita tuh kadang kedengarannya cuma kayak jargon ya kan? Padahal sebetulnya ini adalah kunci supaya kita bisa kerja lebih cerdas dan melayani masyarakat jauh lebih baik. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya membangun peta jalan digital yang beneran jalan, bukan cuma jadi tumpukan dokumen. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Mungkin kita ngerasa, instansi saya kan udah punya website, atau kita udah pakai beberapa aplikasi kok. Tapi, abis itu apa? Langkah selanjutnya gimana? Seringkali rasanya kayak sebuah proyek raksasa yang gak ada ujungnya. Tapi tenang, ini bukan soal mendaki gunung sendirian kok. Ini lebih kayak sebuah perjalanan yang bisa kita petakan bareng-bareng, satu langkah demi satu langkah. Kuncinya cuma satu, mulai dari tempat yang benar. Oke, sebelum kita mulai lari, kita harus tahu dulu garis finishnya di mana. Tujuan kita tuh bukan sekedar punya banyak teknologi canggih. Bukan itu. Tujuannya adalah mencapai sebuah kondisi ideal yang kita sebut maturitas digital. Apa sih itu sebenarnya? Ini dia intinya. Maturitas digital itu artinya teknologi udah jadi kayak napas dalam setiap pekerjaan kita. Bukan lagi jadi alat bantu yang malah bikin ribet, tapi justru jadi solusi yang bikin birokrasi lebih ringkas, data jadi akurat, dan yang paling penting ya, bikin masyarakat yang kita layani jadi lebih mudah dan cepat urusannya. Oke, tujuan kita udah jelas nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa sampai ke sana tanpa tersesat? Tentu kita nggak bisa pakai sistem coba-coba atau feeling aja ya. Kita butuh sebuah panduan, sebuah kerangka kerja yang terstruktur, yang bisa mastiin setiap langkah yang kita ambil itu terukur dan tepat sasaran. Dan inilah dia, langkah pertama yang paling krusial, tapi justru paling sering dilewatkan. Kita harus jujur dan berani lihat kondisi instansi kita sekarang ini seperti apa. Gampangnya, kita harus berkaca dulu. Soalnya, tanpa tahu titik start kita di mana, GPS secanggih apapun nggak akan ada gunanya kan? Betul banget. Pepatah ini bukan basa-basi loh. Ini artinya kita perlu melakukan inventarisasi. Sistem apa aja sih yang sering dikeluhin sama teman-teman staff? Proses mana yang bikin antrian jadi panjang? Terus, seberapa siap sih rekan-rekan kita buat pakai teknologi baru? Jawaban-jawaban jujur inilah yang nantinya akan jadi fondasi dari seluruh strategi kita ke depan. Setelah kita tahu posisi kita sekarang coba kita lihat lagi tujuan akhir yang tadi. Nah, di antara kondisi kita saat ini dan kondisi ideal di masa depan itu, ada sebuah, katakanlah jurang pemisah. Tugas kita berikutnya adalah mengidentifikasi seberapa lebar jurang itu. Inilah yang biasa disebut gap analysis. Nah, slide ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Mungkin di kolom kiri kita lihat kondisi kita sekarang. Proses masih butuh tanda tangan basah, data masih tersebar di file Excel masing-masing bidang. Terus di kolom kanan, itu impian kita. Semua alur kerja udah serba digital, data terpusat dan bisa diakses kapan saja. Nah, celah di antara keduanya inilah yang harus kita isi. Jadi kebutuhannya apa? Apakah kita butuh sistem baru, butuh pelatihan, atau mungkin cuma perbaikan proses bisnis? Untungnya nih, kita nggak harus menemukan semua jawabannya sendirian. Kabar baiknya adalah banyak instansi lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang udah lebih dulu memulai perjalanan ini. Kita bisa, dan bahkan seharusnya, belajar dari mereka. Ini bukan soal gengsi loh, tapi soal efisiensi. Buat apa kita tersandung di lubang yang sama kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain? Proses belajar dari orang lain inilah yang namanya benchmarking. Tapi, ini bukan sekedar meniru mentah-mentah ya. Ini adalah seni mengadaptasi ide-ide cemerlang yang sudah terbukti berhasil di tempat lain, lalu kita sesuaikan dengan konteks di instansi kita sendiri. Dengan mengintip resep sukses mereka, kita bisa mempercepat kemajuan kita sendiri. Jadi, apa aja sih yang bisa kita intip dari instansi lain? Wah, banyak banget. Misalnya, gimana sih cara mereka bikin layanan online yang gampang banget dipakai? Atau apa rahasia mereka mengamankan data warga dari serangan siber? Bisa juga kita lihat program pelatihan apa yang paling efektif buat tingkatin kemampuan digital para pegawainya. Semua ini adalah informasi yang sangat berharga. Nah, sekarang tiba saatnya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini. Hasil dari evaluasi diri yang jujur tadi, identifikasi kebutuhan yang jelas, dan inspirasi dari hasil benchmarking, semuanya kita tuangkan ke dalam satu dokumen penting, peta jalan strategis digital. Dan kalau kita lihat, kerangka ini merangkum semuanya dengan sangat sederhana dan logis. Setiap langkah mengalir ke langkah berikutnya.
Kita evaluasi kondisi kita lihat celahnya di mana, kita belajar dari yang terbaik, dan voila, akhirnya kita punya sebuah peta jalan yang kokoh. Inilah resep untuk membangun sebuah dasar atau baseline strategi digital yang kuat. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, seluruh proses yang kita bahas ini tujuannya bukan untuk menghasilkan laporan tebal yang nanti akan berdebu di lemari arsip. Bukan. Ini adalah tentang membangun sebuah kompas. Sebuah kompas strategis yang akan memandu setiap keputusan, setiap penganggaran, dan setiap pengembangan SDM di instansi kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin kita semua merenungkan pertanyaan ini sejenak. Transformasi yang besar itu nggak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari langkah-langkah kecil yang kita ambil secara konsisten. Mungkin langkah pertama Anda besok adalah cuma dengan mengajak ngopi rekan dari bagian lain untuk membahas satu saja alur kerja yang bisa didigitalkan. Apapun itu, sekecil apapun, kuncinya ada di tangan kita. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini sekarang.